Karena kami yakin dan percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tak mampu kami bisa lakukan, Tuhan akan mampukan kami melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Biarlah kami gunakan waktu yang ada dari masa muda kami untuk kami memberikan, dedikasikan hidup kami kepada Kristus. Dan pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami siapkan hidup kami untuk kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Shalom. Semangat sore. Haleluya, tolong dinyalakan lampunya supaya kelihatan wajah-wajah yang ganteng dan cantik-cantik yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana dalam satu bulan Juli ini, kita punya tema dalam satu bulan ini adalah pemulihan kesehatan jasmani dan rohani. Apa? Pemulihan kesehatan jasmani dan rohani. Ternyata untuk kita menjalani hidup ini perlu kita juga sehat jasmani. Dan untuk kita terus melihat janji Tuhan, maka kita perlu untuk sehat rohani. Kenapa demikian? Supaya ketika Anda mengalami masalah, mengalami pergumulan, Anda tidak salahkan Tuhan. Anda tidak salahkan kejadian yang terjadi, tetapi Anda tetap bertahan dan tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Karena setiap kejadian yang ada, Tuhan rancangkan itu Bapak Ibu untuk merancangkan sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Sebagaimana minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya sudah sampaikan kepada kita semuanya bahwa untuk Anda sehat jasmani, maka yang pertama mungkin sudah dibahas di ibadah FC, yang pertama apa? Kita harus olahraga. Jadi kalau Anda mau sehat Bapak Ibu Saudaraku, Anda harus olahraga. Yang kedua, supaya Anda sehat jasmani, maka Anda dan saya makan makananlah yang sehat. Jangan Indomie terus ya. Baru yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga adalah istirahat yang cukup. 3 hal ini engkau lakukan Bapak Ibu Saudaraku, maka Anda akan melihat bagaimana tubuh kita sehat dan kita bisa melayani kerajaannya. Jangan sampai tubuhmu tidak sehat, nanti dijadwalkan pelayanan. Kenapa? Aduh sakit Pak. Sakit apa? Sakit, disitulah sakit flu, disitulah rematik, disitulah encok pegelinu, disitulah mungkin kena lambung, disitulah mungkin sakit gigi, disitulah semua sakit yang ada. Sehingga Anda tidak bisa melayani kerajaannya. Mengapa penting kita sehat Bapak Ibu? Supaya kapanpun Anda disuruh pelayanan, engkau selalu berkata, siap! Seperti itu. Kenapa? Karena Anda sehat. Tapi kalau sudah sakit-sakitan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, tidak menjaga diri, makan terus yang berlemak-lemak, berat badannya sudah 90, waduh, semua makanan disikat. Di tengah malam juga Bapak Ibu Saudaraku masih makan makanan yang berlemak, yang kan masih muda. Memang kau masih muda, tetapi Bapak Ibu kalau kau tidak hargai Tuhanmu, maka dengar baik-baik, kemungkinan engkau tidak bisa mencapai rencana Allah. Makanya katakan samping kiri kananmu, perlunya kita sehat jasmani. Amin. Yang kedua adalah kita perlu sehat rohani. Sehat rohani itu Bapak Ibu Saudaraku, di ibadah FC juga sudah dipaparkan, atau di ibadah khotbah minggu yang lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, untuk Anda sehat rohani, maka Anda dan saya setiap hari makan firman, artinya baca kitab suci. Baca firman setiap hari. Sekolah minggu saja lagunya apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, kalau mau apa? Tumbuh, baca kitab suci. Belajar tuh dari anak-anak yang di bawah sekolah minggu. Oh hari ini tidak ada, tadi pagi.
Baca kitab suci artinya kita makan firman tiap hari. Tiap hari, tiap hari. Baca firman Tuhan tiap hari. Dengar khotbah tiap hari. Mungkin yang sudah di-share kepada Anda setiap hari, setiap hari. Baca dan dengar. Itu yang saya yakin dan percaya ketika Anda mau bertumbuh. Saya setiap hari pasti baca firman Tuhan. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Setiap hari. Bangun pagi baca. Malam pun kami satu keluarga baca. Setelah kami baca satu keluarga, saya pagi, bangun pagi sudah baca firman Tuhan. Satu pasal, wajib hukumnya. Itu menu yang terutama bagi saya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku biasanya saya share di Facebook, apa itu yang saya dapat di apa yang saya baca, saya share di Facebook. Untuk memberkati orang lain. Setelah itu apa? Dengar yang dibagikan di grup jemaat Bapak Ibu. Bukan hanya itu. Saya dengar khotbah-khotbah pendeta A, pendeta B untuk saya mendapatkan sesuatu yang baru. Karena saya pun perlu makan. Jadi yang pertama Bapak Ibu untuk sehat rohani adalah baca firman atau makan firman Tuhan. Yang kedua apa? Intim dengan Tuhan. Jangan berdua terus dengan pacarmu. Maka harus intim dengan Tuhan. Amin. Jangan teleponan terus dengan pacarmu. Teleponanlah dengan Tuhan. Amin. Teleponan dengan pacar pakai wifi. Teleponan dengan pacar pakai pulsa. Teleponan dengan Tuhan tidak pakai apa-apa. Hanya modal lutut. Kau datang kepada Tuhan berdoa supaya engkau intim dengan Tuhan. Maka yang ketiga supaya kau sehat rohani. Apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Lupa. Lupa. Semua lupa. Jaga hati. Jaga hati Bapak Ibu. Karena biasanya iblis itu selalu menyerang dalam ranah itu. Iblis itu biasanya menyerang siapapun pendeta maupun diakon maupun jemaat, selalu menyerang yang namanya bagian hati. Kalau Anda penembak jitu Bapak Ibu, biasanya atau ya siapa yang suka berburu? Oh ini mereka ini. Biasanya mereka ini kalau tidak ya kepala, jantung. Kalau nembak babi pelurunya kecil, pasti yang ditembak apanya? Jantungnya. Kalau peluru senapang angin nembak babi, tembak badannya, dia bilang gini, apa ini? Kok geli ini? Nah, tembak satu lagi, kok ada ya geli-geli di belakang. Karena bagi dia itu tidak kerasa. Tapi kalau sudah jantungnya Bapak Ibu Saudaraku, itu bentar lagi dia jalan beberapa meter. Sampai di sana, innalillahi wa innalillahi raji'un, itu babi. Makanya seringkali Bapak Ibu, kalau Anda tidak menjaga hati, maka ini akan merusak rohani kita. Kita kecewa dengan orang, kita mungkin tidak terima orang lain. Kenapa orang itu begini? Kenapa saya sudah baik diperlakukan begini? Dan segala macamnya karena dengar baik-baik. Di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam suami istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga mertua, menantu dan segala macamnya. Banyak lika-liku di dalamnya, banyak problema di dalamnya. Ada banyak hal di mana keputusan-keputusan yang ada. Belum tentu engkau bisa setuju dengan keputusan suamimu, belum tentu engkau setuju dengan keputusan istrimu, belum tentu engkau setuju dengan keputusan mertuamu atau orang tuamu. Bahkan Bapak Ibu dalam sebuah pelayanan, kalau engkau tidak menjaga hati, maka belum tentu engkau bisa bertahan dalam sebuah pelayanan itu. Kenapa? Karena iblis melihat, oh ada ruang dalam dirinya, dia buka celah. Itu kelemahannya. Makanya rusaklah rohani kita. Kalau sudah rusak rohani Bapak Ibu, akan merusak hubungan. Kalau sudah rusak hubungan, disitulah kehancuran. Kalau suami istri sudah tidak cakapan Bapak Ibu, mau dibawa kemana ini rumah tangga? 1 hari tidak cakapan, 2 hari tidak cakapan, 3 hari tidak cakapan. Saya dengan ibu 1 hari aja kalau tidak cakapan, tidak kuat saya. Kau Pak Uji gimana dengan Obed? Aman. Sama halnya kalau Anda sesama pelayan, keles, tidak cakapan. Pasti ada yang salah, ada yang terganggu dalam dirimu.
merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Kau datang pun Bapak Ibu, itu mungkin karena terpaksa, karena dijadwalkan pelayanan. Tapi padahal sebenarnya kau tidak suka dengan dia. Tapi dengar baik-baik, si iblis sudah tertawa kau buat. Ha, 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 ha. Lihat, satu anak muda jemaat GB Karisma sudah kutaklukkan hatinya. Tinggal tunggu yang satunya lagi. Dia akan terus bergeser dan bergeser dan bergeser dan bergeser. Berapa banyak orang-orang yang akan jatuh oleh karena tidak menjaga hatinya dengan baik. Makanya hari ini coba pegang dadamu. Pegang begini. Aku jaga dengan baik. Amin. Amin. Aku tidak mau jatuh lagi. Dalam hati. Amin. Amin. Haleluya. Itu baru pendahuluan. Saudaraku yang kasih, hari ini dengan tema yang sama tetapi dengan konsep yang berbeda, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari buka bersama-sama dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Alkitab mencatat demikian kepada kita semuanya. Kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dahsyat luar biasa. Dengar baik-baik. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Bayangkan saudaraku, pegang, renungkan baik-baik kalimat ini. Sebelum aku membentuk engkau, janin itu jadi dalam rahim seorang ibu. Apa kata Alkitab? Aku telah mengenal engkau. Jauh sebelumnya papa mamamu menikah. Dengar baik-baik. Bahwa Allah telah merencanakan dan Allah sudah mengenal siapa dirimu. Ketika saya renungkan ini baik-baik. Betapa hebat dan betapa dahsyatnya Tuhan. Dan Alkitab juga mencatat di kitab yang lain. Bahwa kejadianmu itu dahsyat luar biasa. Kelahiranmu itu dahsyat luar biasa. Ketika engkau Tuhan dipakai rahim seorang ibu. Dan engkau Tuhan izinkan lahir ke muka bumi ini. Dikandung 9 bulan. Langsung kau di situ rencana Tuhan itu Bapak Ibu semakin dahsyat dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Anda paham ini, siapapun orang tuamu, dengar baik-baik, siapapun papa dan mamamu, mau Anda lahir di rumah sakit ternama, mau Anda lahir seperti Yesus di kandang domba, mau Anda lahir di gubu-gubu, di kebun yang jauh dari kota, Tuhan tidak permasalahkan itu. Tetapi ketika engkau lahir ke muka bumi ini, Tuhan punya rencana besar atas setiap kehidupan Anda dan saya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau ada hari ini, hargailah hidup. Jangan kau gunakan waktu dengan hal yang tak berguna. Jangan kau habiskan waktumu yang Tuhan kasih dengan hal yang sia-sia. Setiap kita ketika Tuhan izinkan kita lahir, potensi, skill, kemampuan, talenta dan karunia, itu akan Tuhan giring Anda. Dan Tuhan akan singkapkan bahwa engkau adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Yang Tuhan nyatakan di muka bumi ini. Tapi sayang Bapak Ibu. Karena Anda dan saya tidak sehat jasmani dan rohani. Engkau akhirnya mengkaburkan. Membuat sesuatu rencana Allah itu menjadi sesuatu yang abstrak. Kabur. Dan Anda tidak tahu tujuanmu mengapa engkau lahir. Engkau tidak tahu mengapa engkau ada di muka bumi ini. Yang kau salahkan papa dan mamamu. Kenapa aku dilahirkan dengan keluarga yang miskin di kampung? Dengar.
baik-baik. Kau mau lahir di kutub utara, kau mau lahir di pinggir got, itu bagi Tuhan tidak jadi masalah. Mau papamu, mamamu kulitnya hitam, itu tidak jadi masalah. Dengar baik-baik. Tetapi ketika engkau Tuhan izinkan ada di rahim seorang ibu dan engkau lahir ke muka bumi, dengar bahwa rencananya itu dahsyat bagimu. Untuk setiap orang mengerti hal ini, untuk setiap orang paham hal ini, maka dia harus memerlukan yang namanya sehat jasmani dan rohani. Supaya Anda dan saya bisa dipakai menggenapi rencana Tuhan. Supaya Anda bisa dipakai melayani kerajaannya. Bukan memuaskan hasrat daging, keinginan dan ambisi pribadi. Tetapi di balik semua penyertaan Tuhan, di balik semua janji Tuhan, di balik semua apa yang kau raih dan kau capai, ketika sehat jasmani dan rohanimu, engkau tahu bahwa aku ada, aku ini ada, aku keluargaku ada, anak-anakku ada, berkat ada, pekerjaan ada, berkat melimpah. Aku harus menggenapi rencana Bapakku yang Tuhan telah rencanakan sejak dari kandungan bapak mau ibuku. Amin. Tapi banyak orang tidak melihat itu. Kenapa bisa? Karena tidak sehat rohaninya. Kalau Anda sehat rohanimu Bapak Ibu, engkau akan tahu di balik semua kerikil-kerikil tajam, di balik semua gesekan demi gesekan, di balik semua proses demi proses, di balik semua problema demi problema, sebenarnya Tuhan izinkan itu terjadi supaya engkau matang, supaya menjadi orang yang bertahan, supaya menjadi petarung hebat, karena di depan sana akan banyak tantangan-rintangan yang lebih besar kau hadapi, melebihi dari apa yang kau hadapi hari ini. Jangan biarkan dirimu jatuh dengan hanya sebuah tantangan yang kecil. Dengar baik-baik. Sebuah pepatah mengatakan, orang itu jatuh bukan karena batu yang besar di depannya, tapi orang itu jatuh karena hanya batu kecil. Masalah yang kecil membuat engkau tersandung, terjatuh. Makanya diperlukan yang namanya sehat rohani. Orang yang sehat rohani, orang yang sehat jasmani, dia selalu berkata, Bapa untukmu, aku selalu siap. Karena Yesus sudah selalu memberi yang terbaik. Kapan dan keadaan apapun. Bahkan dia rela memberikan nyawanya buat Anda dan saya. Selagi masih muda hari ini, capailah rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau sia-siakan. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Anda harus sehat jasmani dan rohani. Maka yang pertama coba buka Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anda dan saya, Tuhan taruh di rahim seorang ibu. Karena Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Maka Alkitab mencatat begini. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Amin. Artinya kau dan aku adalah alatnya Tuhan. Tidak mesti engkau jadi seorang pendeta untuk Anda memberitakan firman Tuhan. Tidak mesti engkau sekolah teologi untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak perlu engkau mengerti bahasa Ibrani dan Yunani hanya untuk engkau pergi memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika engkau sehat rohani dan sehat jasmani, saya katakan demikian. Pak, siapa lagi namanya? Mas Bowo, kita ke gereja cabang yang ada di Kubar.
Mas Bowo, kita lebih kurang di sana 3 hari. Karena kita buat KKR. Setelah dari situ kita ke Mahakam Hulu. Dan perjalanannya jalan kaki itu lebih kurang ada 20 kilo naik tanjakan. Langsung Mas Bowo begini, tunggu dulu Pak. Nanti ku pikirkan dulu Pak ya. Kenapa? Aduh itu masalahnya. Ini lagi ini. Rematik dan segala macamnya. Rohaninya mantap. Dia semangat. Tapi jasmani tidak mendukung. Terlaksana enggak rencana Tuhan? Adipatana. Siapa? Maksudnya yang sana belakang. Andi Setiawan. Nah ini maklum saja ya. Pasti di sana itu bersinan itu. Hashim katanya. Siapa tadi? Andi Setiawan. Kita berangkat ke Wahau, ke Berau. Wah, karena dia tahu medan Berau. Perjalanan 25 kilo di hutan. Badannya begitu. Mulai dia bilang, Pak, aku lagi sibuk Pak. Banyak urusan Pak. Dan segala macamnya. Ternyata kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Andi Patana, maaf. Ini contoh saja Andi, jangan kau tersinggung. Andi Setiawan. Ternyata Andi Setiawan cacingan. Cacingan. Makanya jaga kesehatan. Semangatnya oke. Berkobar-kobar tapi tidak sehat jasmaninya. Akhirnya Bapak Ibu, misi gereja GB Karisma tertunda. Banyak yang rohaninya mantap, tapi jasmaninya tidak mendukung. Apa tadi? Itu contoh. Bilang begini Andi, itu contoh. Jadi Bapak Ibu, perlu yang namanya sehat jasmani dan sehat rohani. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudaraku, Anda dan saya dilatih menjadi Kopassus-Kopassusnya Tuhan. Tahu itu Kopassus apa? Komando pasukan Kristus. Kristus. Saya mau tanya begini. Dengar baik-baik. Kok siapa yang keluarga militer? Nggak ada. Yang bapaknya polisi nggak ada. Bapaknya tentara? Yang Hansip? Haleluya. Dengar baik-baik. Kalau militer itu, tentara itu, istrinya mau melahirkan, tapi dia dapat tugas berangkat misalnya ke Papua. Apakah dia bilang begini, Dan, tolonglah Dan, istriku mau melahirkan. Tapi ketika dapat perintah itu, apa dia bilang? Siap Dan! Siap Dan! Nggak bisa sambil kayak cacing panasan. Tolonglah, Om, tolong. Nggak bisa. Selalu dia bilang, siap. Selalu siap. Kenapa? Karena memang mereka dilatih dalam keadaan apapun, suka maupun tidak suka. Mereka selalu bersiap untuk apa? Mengerjakan pekerjaan tugas negara. Dan Anda dan saya adalah Kopassusnya Tuhan. Lihat. Tentara-tentara itu ada yang kena rematik? Ada? Jarang. Mereka kapanpun siap. Nggak ada yang bilang, aduh Om Komandan lagi migrain ini. Nggak ada itu. Mereka terlatih semuanya. Makanya kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, jaga kesehatanmu. Amin. Kesehatan jasmani dijaga. Termasuk saya Bapak. Apalagi saya suka makan nasi Padang. Itu kalau sudah Padang itu Bapak Ibu Saudaraku, aduh nikmatnya luar biasa. Padang Talago, Padang Upi, yang paling dekat Zamzam. Itu kalau sudah makan kok nikmat sambalnya Padang ini ya. Saya pikir kadang-kadang seminggu 3 kali. Itu sudah berbahaya loh itu. Bahaya. Santan-santannya itu ditarik begini, nikmatnya luar biasa. Sambalnya lagi, waduh dia, mantap luar biasa. Itu seminggu 3 kali. Belum lagi jemaat, misalnya, Pak ada syukuran, potong RW. Wah, ada sopnya, ada ususnya. Biasanya kan gembala itu kan dihargai, dihormati, disiapkanlah, ditaruhlah di piring gitu. Ini Pak gembala, ini Pak.
Untung ibu gembala sambil lirik-lirik. Waduh, nikmat luar biasa. Belum lagi itu baru RW, syukuran yang satunya. Apa namanya kalau babi? B2. Wah, ada yang rica-rica, ada yang masak kecap, ada yang dipanggang. Siapa yang mau nolak? Kami ini kan orang Batak ini segala yang berkaki 4. Kecuali kaki meja. Usikat semuanya. Waduh, enak. Tapi dengar baik-baik. Kita harus mempersiapkan rencana Allah. Jangan hanya gara-gara makanan. Makanya Alkitab mencatat kalau engkau makan dan makan enak-enak dengan orang-orang hebat, taruhlah pisau di leher. Artinya tahu diri. Apalagi kalau yang gratisan. Bilang begini, tahu diri, bilang begitu. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Kita harus persiapkan diri kita kapanpun Tuhan mau pakai kita. Mau hujan, mau banjir. Kau katakan, aku siap. Kenapa bisa? Karena jasmanimu sehat. Karena rohanimu sehat. Ini dijadwalkan pelayanan. Jangan akulah. Nih, siapa yang suka begitu? Kalau kau dijadwalkan pelayanan, kau bilang begini walaupun kau tidak siap, tapi dalam hatimu, siap. Amin. Nanti lama-lama kau kayak polisi yang suka aku telepon itu. Shalom, siap dah, siap, Pak. Bagaimana kabar? Siap. Saya tanya, bagaimana kabar? Siap, coba itu, nyambung enggak? Karena sudah terbiasa, selalu siap. Apalagi jemaat kita yang Pak Kapolsek di Simpang Bontang situ, Pak Junta. Asal ku telepon, siap Pak Gembala, siap Pak Pendeta. Saya mau ngomong yang lain, tapi selalu bilang apa? Siap. Dengar, kapanpun Anda, ketika sehat jasmani rohanimu, kau dijadwalkan, kapanpun kau selalu berkata apa? Siap. Bilang begini kanan kirimu, kau dengar itu bilang begitu. Amin. Kamera bingung. Jadi Bapak Ibu, kita perlu untuk apa? Sehat jasmani rohani. Untuk menggenapi rencana Allah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang kedua adalah Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengar, ada rencana Tuhan ketika Tuhan izinkan kau lahir dari rahim seorang ibu. Apa itu? Menjadi saksi. Menjadi saksi. Siapapun kita Bapak Ibu harus menjadi saksi bagi banyak orang. Jadi setiap Anda dan saya, ketika Anda lahir ke muka bumi ini, Tuhan punya rencana besar atas hidupmu untuk karya Tuhan digenapi. Makanya diperlukan yang namanya sehat jasmani dan sehat rohani. Supaya apa? Bisa pergi memberitakan firman Allah. Bisa pergi menjadi saksi di tengah keluarga, di tengah sahabat, di tengah lingkungan, dimanapun Anda berada. Amin. Makanya perlu sehat jasmani dan rohani. Jadi kelahiranmu itu dahsyat luar biasa. Hargailah hari ini. Saya katakan kemarin yang ikut kelas homiletik. Hanya 4 jiwa yang ada. 4 jiwa yang ada di sini. Kutungguin sampai jam 8. Dimulai kelas. Saya bilang begini. Apapun profesimu. Dengar. Apapun profesimu. Kau mau jadi apa satu kelak. Dengar baik-baik. Mau jadi apa kau satu kelak? Kau mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha. Dengar, baik-baik. Ketika engkau sudah punya rencana cita-cita itu, dan engkau genapi, siapapun bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Amin. Amin. Dan ketika saya katakan si Pak Uji sama si Obed, suatu saat selesai ikut kelas ini, pulang ke Malino.
ikut persekutuan di pemuda. Disuruhlah mereka bersaksi, bukan hanya bersaksi, tapi mereka berkhutbah. Saudara-saudara, generasi muda saat ini, dengarlah firman Allah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Didengar sama Bapak Gembala, Ibu Gembala. Wih, kok bisa begini Pak Uji? Apa yang bisa membuat dia berubah? Mulai setelah Pak Uji berbicara lebih kurang 20-30 menit. Setelah salaman, doa berkat semuanya, habis selesai makan, Ibu Gembala sama Bapak Gembala bilang begini, yang harusnya jadwal dia minggu depan, Ibu Gembalanya bilang begini, minggu depan itu Pak Uji yang khutbah bagaimana? Amin. Amin. Apapun profesimu ke depan, mau Anda seorang guru, mau Anda seorang pejabat, mau anggota dewan. Saya Bapak Ibu mendapatkan satu info. Memang katanya saya sudah pernah ketemu dengan dia. Bapak Bupati Kalteng. Saya lupa namanya. Tadi kemarin waktu saya panggil semua gembala GB Karisma rapat di sini. Saya fotonya, saya sudah pernah ketemu dengan orang ini. Ternyata itu seorang bupati. Dia seorang pejabat pemerintahan. Tapi dengar baik-baik. Dia banyak memberkati gereja-gereja. Dia khotbah di mana-mana untuk memberitakan firman Allah. Halo, halo, halo juga bilang begitu. Amin. Seorang pejabat, seorang bupati datang ke Samarinda memberitakan firman Allah. Dia masuk ke pelosok-pelosok memberitakan firman Allah tanpa memandang label gereja. Saya katakan dahsyat luar biasa. Apapun profesimu. Makanya aku bilang, hari ini kalian berempat dibekali. Lebih kurang 3 bulan. Setelah dari situ, suatu saat kapanpun Anda Tuhan lempar, mau ke Kaltara kah? Mau ke ujung bumi kah? Dengar, firman Tuhan tetap diberitakan. Amin. Obed sudah mulai tahu ilmu berkhotbah. Bayangkan tadi dia memimpin pujian. Jangan kembangkan telingamu, Bet. Karena itu akan kejatuhanmu. Tetaplah berdiri kokoh. Sanjungan manusia itu bisanya menjatuhkan. Biarkan Tuhan yang mengangkat engkau lebih tinggi. Walaupun badanmu pendek. Haleluya. Amin. Badan boleh pendek. Tapi dengar. Tangan Tuhan membawa dia lebih tinggi. Dan lebih tinggi lagi. Dan lebih tinggi. Kenapa bisa? Orang yang merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Tuhan akan meninggikan, kata Alkitab. Tapi orang yang meninggikan dirinya akan Tuhan rendahkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya dengar ini seorang pejabat, Tuhan pakai dengan luar biasa. Dia enggak terlalu mau gereja besar Bapak Ibu. Gereja yang siap apapun profesimu satu kelak. Mau Anda apapun itu dengar. Kamu harus menggenapi rencana Tuhan dari kelahiranmu. Amin. Karena kejadianmu dahsyat luar biasa. Maju Bapak 4-5 orang. Sini. Siapa lagi namamu? Dio, kamu maju. Samuel. Ya. Obed. Di sini. Ya. Obed. Terus. Pauji. Ya. Pak Salom. Sini. Pas 5 ya. Oke. Kau paling tinggi ya, berarti kau di sana. Kau Ji, sini Ji. Pak Salom di sini. Ya. Agak maju dekat di sini, agak maju depan sini. Ya. Pak Uji yang lebih kecil sepertinya. Ya, tapi rohnya luar biasa. Kamu sini. Ya. Sebenarnya enggak ada hubungannya nih maksudnya supaya lebih enak aja dilihat. Agak geser di sana. Kamu dapat 0. Ya, agak geser ke sana. Ngerti bahasa Indonesia apa enggak? Apa saya mau bahasa roh? Oke, stop. Ya.
Kamu ke sini, kamu jangan geser situ. Kamu sini lagi. Buat jaraknya. Ya. Kamu dapat 20. Kamu dapat 60. Sorry. Pak Salom 60. Kamu dapat 40. Nah, ini. Kamu yang tertua. Anda yang tertinggi. Supaya kelihatan kamera, berarti geser lagi sini. Sedikit aja lagi. Kamu geser sini. Supaya si Dio nanti biar dilihat orang di kampungnya dia. Masuk kamera. Masuk TV. Ya. Saudara. Oke. Ya. Lihat baik-baik. Sampai di mana tadi? Ya. Masuk TV. Jadi blank saya. Sampai di mana tadi ini? Oke. Bapak Ibu Saudara. Lihat nih. Dari inilah yang disebut namanya kelahiran. 0. Ya. Alkitab mencatat hidup manusia itu 70-80 tahun. Sisanya adalah penderitaan. Tadi Alkitab mencatat kitab Yeremia tadi, bahwa Bapak Ibu sejak dari kandungan ibumu, Tuhan sudah tahu. Sebelum engkau ada dalam kandungan ibu, sudah Tuhan tahu. Artinya bahwa Bapa, Tuhan Yesus mau merencanakan hal yang besar dalam hidupmu. Dari 0 sampai kepada usia 20 tahun. Sampai kepada usia 40 tahun. Sampai kepada usia 60 tahun. Sampai kepada usia 80 tahun. Sini. Ini mereka jadi pajangan di situ. Inilah Pak Salom. Siapa? Mas Bowo. Ya. Sorry Pak. Mas Bowo. Lahirlah dia pada usia 0 tadi itu. Biar saja saya yang buat contoh Pak. Bapak enggak usah. Lahir. Ketika dia lahir, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia lahir, maka dia tidak menjaga seluruh kehidupannya. Tidak menjaga rohaninya. Maka Mas Bowo okelah sampai di usia 20 tahun. Dia 20 tahun masih sombong. Masih ngerokok kah? Oh sudah berhenti? Oh sudah, puji Tuhan. Dulu. Ya. Karena dia tahu kalau ngerokok lagi hancur paru-parunya. Karena dia tahu rencana Tuhan mau digenapi dalam hidupnya. Jadi yang ngerokok bilang begini, kau harus berhenti. Bilang begitu. Amin. Amin. Jangan kau kaburkan rencana Tuhan. Usia 20 masih ngerokok dulu Pak. Oh masih ya? Oh 20 ngerokok. Sombong dia. Aku kuat. Usia berapa sekarang? 40. Oh berarti. Di sini. Ternyata Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, pas usia 40 berhenti? Oh pas di sini ya? Ternyata di sini dia baru menemukan rencana Tuhan itu dalam hidupnya. Ketika dia mengikuti rencana ini Bapak Ibu, ternyata masih panjang perjalanannya. Mau umur berapa Pak? Oh 70 aja. 70 aja ya? Oh Bu hanya 70. Enggak mau kasih lebih kah? Enggak usah ya. Berarti siap-siap Bu ya. Siap-siap. 70. Berarti posisinya ada di mana? Di sini. Di sini. Pertanyaan saya adalah, Pak Salom, Mas Bowo, dari usia di sinilah akil baliknya. Dia menemukan janji Tuhan. Pertanyaan saya, dari 40 ini dan ke sini nanti, bisa saja Pak jatuh dan tergeletak. Betul enggak? Makanya di sini Tuhan mau ketika Pak mendapatkan kesempatan di usia 50 menemukan rencana Tuhan itu, dengar. Kalau Bapak minta sampai 70, buka slide-nya. Slide-nya. Ya. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Nih perhatikan. Mas Bo tadi lahir. Dia dikasih kesempatan sekarang 40 tahun. Dengar. Dia minta usia 70 tahun mati. Itu permintaannya.
Permintaan. Tapi walaupun diminta, bisa saja biasanya yang suka minta mati itu belum tentu mati. Tapi yang minta umur panjang cepat Haleluya. Dengar baik-baik. Mas Bowo ini Tuhan kasih dari nol lahir. Ternyata Bapak Ibu, dari 0 sampai 40 tahun, berapa banyak dia sia-siakan rencana Allah dalam hidupnya. Terbuang dengan sia-sia. Dia tidak menemukan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa bisa? Karena memang rohaninya rusak. Saya mau tanya Mas Bowo, apa yang Mas Bowo dapat dari 0 sampai sekarang 40 tahun? Bahwa Alkitab mencatat bahwa aku akan melimpahkan berkat-berkat sampai kelimpahan. Menikmati enggak? Enggak. Dengar, berapa banyak anak-anak Tuhan tidak melihat janji Tuhan digenapi. Saya mau katakan begini, Mas Bowo untung sadar di 40, tapi saya mau katakan berapa banyak waktu yang terbuang. Rencana Tuhan harusnya, dengar baik-baik. Rencana Tuhan harusnya Bapak Ibu, usia 28 tahun, Mas Bowo sudah menikah. Tapi sayang, menikah umur berapa? 29. Hah? Kok 29? 35. Sampai dia lupa biasanya. Karena 70 tadi itu sudah dekat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini 28 tahun harusnya sudah menikah. Dengar baik-baik. Selama engkau dalam rencana Tuhan, bahwa rencana itu tetap indah. Sekalipun ada proses. Tapi dengar, engkau akan melihat janji Tuhan. Harusnya Mas Bowo, sebelum nyampe 40, dia sudah melihat bagaimana kedahsyatan berkat dan janji Tuhan tergenapi atas hidupnya. Tapi sampai hari ini, tidak melihat. Mau melihat janji Tuhan? Mau melihat janji Tuhan? Usia 40 ini masih ada 30 tahun. Maka Bapak persiapkan diri. Untuk apa? Jaga kesehatan, jasmani dan rohani. Percayalah, ketika Bapak tetap dalam jalurnya Tuhan, maka janji itu akan digenapi. Rumah sekarang masih ngontrak. Ngontrak. Mau punya rumah sendiri? Mau? Sekarang naik sepeda motor. Mau punya mobil? Mau? Rekening banyak duit enggak? Mau banyak? Mau? Jawabannya Pak, kerja keras Pak. Tapi dengar, kerja keras dengan takut akan Tuhan. Pasti tergenapi Pak. Amin? Pasti tergenapi. Tidak mungkin tidak. Saya ulang sekali lagi. Tidak mungkin tidak. Dengar baik-baik, setiap Anda kenapa tidak melihat janji Tuhan? Karena Anda sedang tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Tidak mengerti rencana Tuhan, kabur, abstrak. Tapi orang yang kerja keras saja tidak takut akan Tuhan, diberkati enggak? Diberkati enggak? Dia kerja keras, diberkati enggak? Diberkati. Apalagi kalau Bapak takut akan Tuhan. Akan menggenapi rencana itu. Di sini terbuang sekian puluh tahun. Masih ada waktu Bapak 30 tahun. Saksi hidupnya semua jemaat yang ada di sini. Genapilah rencana Tuhan itu. Amin. Sekarang Bapak sudah dikasih anak. Bahwa dia lebih takut akan Tuhan. Bapak sekarang sudah dikasih istri. Dengar, kau jadi imam yang hebat, yang luar biasa. Apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tak mampu kau lakukan. Di sana kedahsyatan Tuhan pasti terjadi. Sehingga kau berkata, kok bisa ya Tuhan pertemukan saya dengan pengusaha itu? Kok bisa saya dipercaya ya dengan orang yang saya tidak pernah kenal dengan orang itu. Tapi saya menjadi orang kepercayaan dalam bisnis itu. Hal yang tak pernah kau duga. Di sanalah janji Tuhan digenapi. Tapi ketika Bapak sudah diberkati, dengar baik-baik. Apa rencana Bapak? Hah? Apa rencana Bapak? Tetap jadi berkat. Jangan lagi nanti tidak mau pelayanan. Amin. Amin. Tetap mau pelayanan enggak? Tetap mau pelayanan. Jangan ada dus di antara kita. Nanti kemana? Sibuk Pak. Kemana? Aduh banyak urusan Pak. Tapi saya mau katakan begini. Mas Bowo berapa banyak menghabiskan waktu yang sia-sia.
begitu banyak waktu yang terbuang, sehingga dia tidak menggenapi rencana Allah. Kau yang dengar hari ini, selagi kau masih muda, ayo genapi rencana Tuhan. Karena kejadian muda sehat luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mau duduk? Mau duduk? Ya, silakan duduk. Kasih ke sana kertasnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lihat slide ini. Kau lahir, Tuhan kasih kesempatan hidup. Ketika Tuhan kasih kau kesempatan hidup, dengar baik-baik. Kau mencapai atau tidak mencapai, kau pasti mati. Kau mencapai rencana Allah maupun tidak mencapai rencana Allah, kau pasti mati. Kau mau sehat rohani maupun tidak sehat rohani, kau pasti mati. Tetapi dengar, hanya orang yang menggenapi rencana Allah, dia memang pasti mati. Tetapi ada satu tujuan yang Tuhan sediakan bagi Anda dari jerih lelahmu. Apa itu? Kehidupan kekal. Mahkota itu satu saat akan diberikan kepadamu. Makanya dia berkata, sabaslah engkau anakku, karena engkau melakukan apa yang kukehendaki dalam hidupmu. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan biarkan waktu hidupmu kau lakukan dengan hal yang sia-sia. Bisa saja Tuhan kasih kesempatan hidupmu sampai 40 tahun. Bisa saja sampai 50 tahun. Kapanpun itu, usia berapa Tuhan tetapkan dalam dirimu. Tapi yang penting adalah engkau tetap sehat rohani dan tetap sehat jasmani. Supaya apa? Digenapilah Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu, waktu yang singkat ini, selama engkau masih hidup, dan Tuhan kasih kesempatan nafas itu. Kurun waktu yang tidak pernah kita tahu. Karena hidup adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Tapi kepulanganmu, biarlah kehidupan kekal menantimu. Jangan sia-siakan hidup yang ada ini. Tapi biarkanlah engkau berarti dimanapun engkau Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita tundukkan kepala, pelayan Tuhan bisa maju ke depan.